Halo para pendengar dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di podcast Cerita Industri. Senang sekali kita bisa memulai episode selanjutnya untuk mendengarkan cerita dari alumni-alumni teknik industri dan manajemen rekayasa yang sudah berkarir dan menemukan passionnya di industri. Perkenalkan, saya Pak Rama, alumni MRI 2011, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, terima kasih kepada narasumber yang mau meluangkan waktunya untuk sharing nih. Di sini udah ada Kak Rahmatia Ramadhani atau Kak Titi, alumni Teknik Industri 2011, dan Kak Vikario Reynaldo, alumni TI Angkatan 2010. Halo Kak Titi, halo Kak Vik, gimana kabarnya? Hai semua, Halo, halo. alhamdulillah baik. Baik, baik. Gila, baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Yoi. Semoga kita juga sehat di keadaan pandemi ini, tetap semangat dan tetap bahagia. Asik. Sebelum kita mulai, boleh dong kenal-kenalan dikit dari Kak Vik dulu kali ya. Sekarang karirnya gimana, terus domisili di mana, sama kegiatan lagi diinisiasi apa? Oke. Nah, kenalin gue Vicario. Gue dulu memulai karir gue di manajemen consulting di McKinsey. Setelah itu gue melakukan transisi. Gue pindah ke tech industry di Traveloka. Waktu itu gue fokus untuk ngerjain people development. Setelah itu gue pindah lagi ke Gojek. Di Gojek itu juga gue ngerjainnya people development. Dan gue udah di Gojek sekitar 4,5 tahun. Sebagai seorang program manager. Program manager secara singkatnya sih sebenarnya kayak internal konsultan. Jadi kita kerjanya by project untuk ngerjain project-project yang cross function, cross product di dalam perusahaan. Saat ini selain gue kerja di Gojek, gue juga lagi menginisiasi konten. Jadi gue suka bikin konten di Instagram, namanya @followyourflow.id. Ada juga podcastnya. Gitu. Isinya mainly tentang personal development dan karir. Wih, mantap. Teman-teman jangan lupa follow your Iya flow. sih. Ada podcast dan ada Instagramnya. Nah, terus Kak Titi, boleh dong cerita lagi tinggal di mana, kerjaan sekarang apa, sama lagi inisiasi apa nih? Oke, thank you Pak Rama. Halo semuanya, nama gue Ramatia Ramadhani, biasa dipanggil Titi. Gue kayak tadi Pak Rama bilang, lulusan MTI 2011. Um, Kalau untuk karir sendiri, dulu aku mulai di market research consultancy di Kantar gitu. Jadi fresh graduate langsung masuk ke sana. Tahun 2019 gue pindah ke Singapura, masih di Kantar, tapi beda domain kerjaannya. Jadi merantau ya ke negeri tetangga. Terus tahun ini kebetulan Maret awal tahun ini pulang balik ke rumah ya ke Jakarta. Dan sekarang juga meluncur nih ke tech industry gitu ya. Jadi bareng Kafik sebenarnya di Gojek juga gitu. Dan di Gojek pun gue sekarang megang mostly di research gitu. Jadi market intelligence analyst. Nah, in terms of inisiasi yang tadi Pak Rama bilang, gue sekarang lagi merintis tips and trick. Jadi itu seperti personal development platform, mostly kepada fresh graduates sama young professionals, di mana kita kayak nyediain mentoring, terus ada podcastnya juga, dan ada kelas-kelas gitu. Oke, Kak Titi juga punya tips and tricks, ada website dan ada platformnya. Silakan teman-teman jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Topik yang kita angkat di episode podcast Cerita Industri kali ini adalah expectations versus reality. How to ace your way in the workplace. Nah, kita sangat beruntung karena ada dua orang alumni muda yang tadi sudah dikenalkan, Kak Titi dan Kak Afik, yang akan membagikan ceritanya dan juga memiliki passion di bidang human capital development untuk kita tentang apa yang dialami ketika masuk kerja setelah lulus dan bagaimana dapat sukses melaluinya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Karena awalnya ekspektasi, kemarin kita udah survei singkat ke alumni muda dan juga mahasiswa tingkat akhir nih, Kak Fik dan Kak Hmm. Titi. Beberapa ekspektasinya yang menarik antara lain, pingin bisa langsung apply ilmu kuliah nih setelah Hmm. lulus. Lalu juga ekspektasinya ketika masuk kerja langsung dapat beragam pelatihan dan training untuk memperkaya diri. Hmm. Hmm. Di antara beragam ketakutannya, yang menarik ini takut bersaing sama lulusan luar. Karena Hmm. walaupun ITB merupakan salah satu kampus yang terbaik di Indonesia, tapi ketika udah masuk dunia kerja, saingannya nggak cuma nasional, tapi seluruh dunia juga. Boleh diceritain ketika Kak Fik lulus dulu nih, gimana ekspektasinya sama awal karirnya kayak gimana?
Oke, mungkin gue mau menjawab tadi ya. Jadi kayak mungkin kita akan kayak myth busting gitu. Tadi kan kayak Parama udah bilang juga ada ekspektasi gitu terhadap dunia kerja. Tadi kan ekspektasi yang pertama adalah bisa langsung praktek. Sebenarnya kalau kerja teknik industri menurut gue dimanapun lo kerja lo akan bisa praktek. Kenapa? Karena sebenarnya gue tuh actually dulu sempat galau jurusan kan pas gue masih TPB. Gue naik ke Pak Tota waktu itu ke prodi gue. Pak Tota, tech itu sebenarnya belajar apa sih gitu. Jadi anak TPB datang ke ruangan Kaprodi nanya-nanya gitu. Nah, terus gue inget banget jawaban yang dijawab sama Pak Tota tentang teknik industri itu adalah kita ngelihat sebuah sistem, terus kita mengimprove sistem itu menjadi lebih baik. Biarpun kita akhirnya banyak belajar manufacturing dulu ketika kita pas kuliah, tapi sebenarnya berpikir sistem, mengimprove sistem itu dimanapun kerja akan kepake. Jadi sebenarnya terutama nih kayak kalau nggak salah semester 5 belajar tentang berpikir sistem itu menurut gue kepake banget karena benar-benar semua hal tuh bisa dipetain. Jadi kalau ngelihatnya dari apakah selalu bisa mengimplement PPC atau demand planning mungkin tergantung role deh. Tapi kayak kalau berpikir secara teknik industrinya, secara sistem tingginya bisa banget dimanapun lo bekerja. Terus yang kedua soal training. Kalau training itu kebetulan dulu karena gue mau mulai di manajemen consulting, gue sangat beruntung di hari pertama gue kerja gue langsung dapat training. Nah, tapi sebenarnya menurut gue ketika kita ngomongin belajar, banyak orang yang mikir bahwa belajar itu cuma ketika kita training atau kita duduk di ruang kelas dan ada orang yang ngajarin kita. Padahal kalau misalnya di adult learning itu, kalau kita ngomongin belajar, ada yang namanya 70-20-10. Di mana kita belajar 70% itu dari on the job, yaitu melakukan pekerjaannya, 20% itu dari mentoring, dan 10% itu dari teori. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang kerja di perusahaan tapi di perusahaan itu tuh tidak ada formal trainingnya, sebenarnya bisa cari mentor atau nyari pekerjaan-pekerjaan yang membuat lo justru bisa terekspos dan bisa ngerjain hal-hal lain. Dan di industri sebenarnya jauh lebih banyak yang kayak begitu. Kayak ketika datang nggak langsung ada formal training, tapi kitanya yang perlu proaktif untuk cari project dan juga cari mentor. Yang ketiga tentang kalah bersaing, sebenarnya ini valid point banget karena misalnya dan it's very personal karena ketika gue pertama kali kerja tim gue tuh langsung semuanya bukan orang Indonesia, jadi gue beneran harus langsung pure bahasa Inggris dan waktu itu gue jiper banget. Dan tapi gue sadar bahwa sebenarnya yang bikin gue jiper itu bukan karena gue tidak lebih pintar, karena sebenarnya kita udah kuliah di ITB dengan segala pengalamannya, sebenarnya kita udah terlatih, cuma kadang-kadang kita kurang pede dan kurang articulate aja. Kita kebanyakan mikir yang kita omongin ini salah apa enggak. Tapi ketika kita udah berani ngomong dan kita articulate, dan juga kalau di environment kantor yang dimana menghargai banyak pemikiran, sebenarnya kita nggak kalah kok sama lulusan-lulusan yang ada di luar. Setuju banget sih. Ini aku boleh nambahin nggak apa yang Kak Fik tambahin? Boleh banget. Feel free. Tadi yang Kak Fik bilang tuh super bener banget, relate banget dulu kayak pas masuk kerja ya, pas lulus gitu. Dan menurut gue tuh ada satu hal lagi ekspektasi yang mungkin sering banget dibahas, yaitu gaji besar. Apalagi, ya gak sih, kalau sih kita lulusan ITB kan, terus kayak mikir, coy, ITB coy, masa gue gak digaji gede? I mean, just speaking out the truth gitu. It's very valid expectation dalam artian kayak setelah kita 4 tahun kuliah dan kuliahnya pun juga nggak gampang ya gitu kan, dan TI mungkin teknik industri yang suka di gembor-gemborkan sebagai sarjana yang bisa di mana aja gitu kan, jadi there's an expectation yang dibuild di sana gitu. Cuman kalau misalnya aku boleh ngedebunk sedikit adalah I'm not saying kayak gaji besar is a wrong expectation. Tapi in reality, there's so much more to it gitu kan. Banyak hal yang lebih meaningful lah ya dibandingkan just sekedar angka di gaji kita gitu. Dan gaji itu sebenarnya adalah result ya. Jadi uang itu adalah kayak hasil dari apa yang kita kerjakan gitu kan. And you cannot chase. I mean, in a way, it's very hard untuk nge-chase result gitu, if you don't look at the process gitu kan, dan juga think about kenapa sih kita mau apply pekerjaan tersebut in the first place gitu kan. Dan kayak tadi Kak Fik bilang, kita sebagai teknik industri gitu, kita punya dibekali gitu ya dengan framework dan juga cara berpikir yang bisa di-apply di mana aja. Nah, dari sekian banyak opsi pekerjaan ada, kenapa sih kita mau memilih itu gitu sih. Itu yang mungkin perlu kita kita self reflection lah ya gitu, dan banyak yang kecelek di sana tuh biasanya kalau baru lulus gitu sih. Makasih cerita Kak Fik, Kak Titi. Kepake di mana-mana keilmuan TI, dan karena TI kepake di mana aja katanya.
ngomong-ngomong soal keilmuan dan kerja di mana aja, kan Kak Fik sempat kerja di konsultan dan berbagai industri dipegang juga. Boleh dong cerita ketika di awal masuk konsultan, apa ekspektasi, apa realita yang dihadapi? Dan gimana cerita karirnya ketika baru masuk? Selain tadi udah cerita ketemu langsung orang dari berbagai negara harus full bahasa Inggris. Ya, ya. Itu waktu gue masuk ke consulting sebenarnya ekspektasi gue itu adalah oke, gue akan belajar banyak karena akan terekspos sama berbagai jenis industri, bakal ketemu banyak orang. Menurut gue itu terpenuhi banget sih. Karena apa ya, kayak benar-benar merasakan pindah dari satu industri ke industri yang lainnya dalam hitungan minggu, karena project-project di McKinsey itu rata-rata pendek. Jadi kayak 7 minggu, 8 minggu, terus kayak pindah project. Jadi kayak, oh seru banget ya bisa ngeliat industri-industri itu berbeda. Dan orang-orangnya juga, karena seneng banget bisa ketemu orang-orang, misalnya kayak, oh yang kuliah di Harvard tuh kayak gimana sih, yang kuliah di Stanford kayak gimana sih. Jadinya itu membuka wawasan terhadap cara mikirnya mereka. One thing yang menurut gue sangat beyond my expectation adalah the feedback culture. Yaitu menurut gue mereka tuh jago bang. Di McKinsey dulu, feedbacknya tuh menurut gue oke banget. Karena gue bisa dapat feedback yang sangat spesifik. For example, gue misalnya waktu itu pernah dapat feedback kayak, Vicario, lo tuh kayaknya kurang mendengarkan gitu. Terus gue nanya, oh kenapa lo mikir kayak gitu? Iya, soalnya kayak gue udah beberapa kali ngomong, tapi lo suka mengulang dengan pertanyaan yang sama. Nah, sebenarnya gue mendapat impression sebenarnya ketika gue lagi ngomong, lo nggak benar-benar fully mendengarkan, makanya lo jadinya tidak bisa memproses informasinya dengan baik. Dan menurut gue itu on spot. Kenapa? Karena pas lagi dia ngomong, gue tuh sambil mikir gue harus menjawab apa, karena mungkin ada gap di bahasa Inggris, karena kan dia ngomong bahasa Inggris, gue di kepala gue kan masih bahasa Indonesia nih, gue translate ke bahasa Indonesia. Terus waktu itu kita ngerjain project consumer goods di bagian sales and marketing. Gue ngerti kalau ngomongin supply chain lah dikit gitu kan, tapi kalau sales and marketing gue juga kayak, bentar ini maksudnya yang mana ya gitu. Jadi itu tuh menurut gue bikin kayak, oh berarti di situ take away-nya adalah gue mesti belajar untuk bisa mendengarkan dengan lebih mindful. Karena secara nggak sadar gue punya kebiasaan kalau misalnya ada orang ngomong, gue mendengarkan untuk merespon, bukan dengan benar-benar mendengarkan. Nah feedback kayak gitu itu menurut gue nggak gampang didapetin di banyak tempat, di mana orang itu tidak terlalu mengobserv secara day to day pekerjaan lo tuh seperti apa. So itu menurut gue yang above expectation. Nah tapi yang mungkin agak-agak di bawah ekspektasi gue adalah mungkin jam kerjanya juga kali ya, karena jam kerjanya itu ternyata lumayan epic, di mana akhirnya gue tidak punya banyak waktu juga untuk kehidupan pribadi gue, dan itu menurut gue jadinya apa ya, kayak trade off yang perlu dibayar lah. Karena banyak orang mikir bahwa kayak, oh ya udahlah kalau udah masuk consulting it's already the best job. Padahal enggak, menurut gue setelah berkarir selama beberapa waktu, setiap pekerjaan tuh ada hal enaknya, ada hal nggak enaknya gitu. Dan kecapean karena kerja panjang itu sebenarnya real, karena misalnya dulu gue jadi nggak punya waktu buat baca, gue jadi jarang banget punya family time. Gue nggak bilang itu jelek, tapi waktu itu adalah trade off-nya aja untuk dapetin apa yang gue dapetin di consulting. Gitu sih Par. Oke, menarik ceritanya setelah masuk kerja ternyata yang ditemuin ada yang above expectation seperti feedbacknya yang langsung on the spot, sama ada juga yang below expectation jam kerjanya. Nah kalau Kak Titi gimana cerita ketika pertama kerja di World Panel, apa yang ditemuin dan gimana realitanya? Mungkin dari above expectation dulu kali ya. Jadi gue juga dulu selalu aim pengen banget kerja di konsultan gitu. Karena yang kayak tadi Kak Fik udah bahas kan, bisa belajar dari banyak orang, dari berbagai macam industri gitu kan. Dan itu juga satu cek karena kayak that's the nature of the work gitu, yang mengharuskan kita bekerja sama dengan berbagai macam orang. Nah, salah satu yang mungkin gue bisa highlight dari apa yang gue pelajarin di 1-2 tahun pertama gue kerja adalah kerja dengan orang yang backgroundnya completely different dari kita. Dan ini in case of jadi gue masuk kantor waktu itu as analis lah ya, analis researcher kayak gitu. Dan gue selalu berpikir gue harus selalu bertemu dengan klien, dengan orang-orang yang quote unquote level pendidikan, level pemahaman sama. Ternyata gue harus ngedeal juga sama tim operation gitu ya, tim lapangan gitu kan, which coming from completely different nature of work gitu kan. Kalau misalnya kita analis tuh biasanya kita thinking of big picture gitu kan, terus lebih tersistematis dan segala macam. Sedangkan kalau orang lapangan itu get things done ya gitu, jadi kayak efisiensi, effectivity kayak gitu.
Dan di situ tuh gue belajar banget tentang gimana caranya gue ngomong dengan bahasa mereka gitu ya, manage ekspektasi gue dengan bahasa mereka, dengan ritme kerja mereka dan selah-selahnya gitulah gitu. Karena kalau kita ngotot ya nggak sih, ngomong dengan orang dengan bahasa kita gitu kan, menganggap orang lain harus mengerti apa bahasa kita, dan itu akan susah. Dan menurut gue ini juga bisa apply ya buat teman-teman yang mungkin baru masuk kerja gitu. How you meet like very different people in terms of education background, ways of working dan segala macamnya gitu ya. Jadi itu satu gitu. Itu sih yang paling di highlight kalau menurut gue. Kalau under expectation nih itu lebih ke kayak tempat kerja sebenarnya. Jadi dulu tuh pas kita fresh graduates gitu ya, terus kayak kalau nyari apa job vacancy gitu kayak di Google gitu kan, di mana gitu yang kantornya lucu, terus kayak dulu tuh kayak di Shopee gitu kan kayak ada prosotan, ada apa gitu kan. Terus kayak pas gue masuk ke kantor, karena kantor tuh baru establish di Indo waktu itu, kantornya tuh di Blok M ya, di mall di lantai 8 yang kalau misalnya dibandingkan dengan kantor-kantor pada umumnya itu jauh lah, tidak sesuai bayangan gue gitu kan. Nah, cuman sekarang pas pandemi nih, now that we are working from home gitu kan, apalah arti kantor fisik sekarang kan. Jadi itu sih sesuatu yang kayak membuat gue kecewa di awal sebenarnya, tapi membuat gue jadi mikir lagi sekarang kayak is this something yang really matter gitu. Gitu sih kalau dari gue. Gue boleh nambah satu hal lagi ya, tentang ini ekspektasi versus realita juga gitu. Menurut gue ini juga part of the thing yang mungkin dulu mikir gitu, kayak ketika pertama kali lulus kuliah kita mikir kayak gue dari ITB nih, kayak mungkin gue udah langsung dianggap gitu karena dari kampus yang lumayan ternama gitu. Tapi ternyata enggak. Maksudnya kayak di tempat pekerjaan ini kita perlu kayak ibaratnya memulai lagi untuk membangun credibility kita dari bawah. Karena kasarnya ujung-ujungnya alma mater kita tetap punya nilai, tetap membukakan pintu untuk banyak peluang, tapi at the end kita tetap harus deliver value. Selama kita nggak deliver value, mau dari alma mater manapun, itu sama aja. In fact, gue jadi sangat terbuka juga bahwa ada alma mater lain yang mungkin tidak seterkenal ITB, tapi orangnya keren-keren banget. Yang sampai kadang-kadang gue tuh kayak, ya ampun, udahlah dia jauh lebih keren lah dari gue. Kayak one of the person yang gue sangat admire itu adalah temen gue yang engineer yang tidak pernah kuliah. Dia belajar programmingnya tuh belajar sendiri. Ini belajar programming 10 tahun yang lalu. Dia pergi ke warnet malam-malam, ngambil paket tengah malam dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, dia download semua PDF, terus pas dia weekday dia pelajarin dari awal. Terus gue kayak, wah, keren banget sih. Makanya itu keren banget. Itu keren banget ada orang yang kayak gitu. Malah kadang-kadang gue sebagai lulusan dari kampus yang udah banyak diketahui, kadang-kadang jadi suka ngerasa males untuk ngelakuin hal-hal seperti itu karena pikirnya kayak ya udahlah nanti kita juga kali kasih kesempatan. Padahal ketika udah masuk ke tempat kerja, we need to earn that. We need to proof atau misalnya lebih kayak add value supaya kita dikasih responsibility yang lebih besar. Agree banget. Luar biasa banget. Nggak cuman dari kampus doang, tapi ada value harus kita deliver. Terus kata Kak Titi tadi, perlu deal sama beragam orang. Dan kalau kantor, ekspektasinya bisa jadi beda sama realita yang udah ada. Apalagi sekarang pandemi kan, ya mayoritas juga kerja online, jadi inilah rumah kita, inilah kantor kita. Nah, selain yang udah diceritain, kira-kira ada nggak sih realita yang benar-benar shocking ketika ditemuin di kerja? Yang nggak expect sebelumnya dan wow banget. Boleh dari cerita Kak Titi atau Taufik, atau mungkin kenalan di kolega di kantor. Dari Kak Titi dulu coba, yang shocking fact ketika masuk. Shocking fact itu menurut gue adalah tentang how people communicate. Ya, jadi kayak mungkin sedikit konteks, kayak gue anaknya hore banget ya, kayak happy go lucky gitu kan, dan lumayan ekstrovert. Jadi saat ketemu sama orang, nih Kavi ketawa pasti bisa relate ya. Saat ketemu orang yang misalkan as simple as tidak bisa mengkomunikasikan maksudnya dengan terstruktur, dengan jelas, atau mungkin yang emosian gitu ya, atau kalau ngomong tuh ngegas gitu, nadanya tinggi, padahal mungkin maksudnya nggak seperti itu gitu. Jadi itu culture shock yang lumayan kayak, kirain di tempat kerja semua orang baik gitu ya. Baik itu dalam artian kayak mau mendukung kita, mau kayak ngasih tahu in
the way that kita selalu didoktrin kalau orang baik seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya ada istilah yang gue pelajarin di dunia kerja itu namanya tough love gitu. Jadi when giving feedback atau memberitahu seseorang tuh sebenarnya sometimes atasan atau kolega kita harus ngomong agak straightforward gitu ya. Tapi tentunya within the koridor respect juga. Tapi itu sesuatu yang gue pelajarin kayak to not really take things personally. Apalagi kalau masalah intonasi atau di chat kan, kita kan cara baca orang beda-beda gitu. Dan itu suka banyak yang kena, even gue dulu juga kayak gitu. Kayak, kayaknya dia lagi bete deh sama gue. Kayak gue ngechat, balasnya cuma 1 huruf nih. Bos gue kenapa ya? Kayaknya dia lagi ini deh gitu kan. Jadi those kind of things yang kayak mempelajari cara komunikasi orang yang berbeda-beda. Dan really to think clearly lah gitu untuk men-separate mana yang kayak this is assumption, mana yang this is like realitinya seperti itu gitu. Itu sih yang paling culture shock dulu. Tough love ya Kak Titi. Mengekspresikan cintanya itu di tempat kerja dari atasan ke bawahan mirip kayak orang tua ke anak ya. Walaupun keras tapi niatnya baik kok ya. Oke, kalau Kak Fik gimana? Yang paling shocking selain tadi yang udah diceritain. Oke, menurut gue ada beberapa, tapi kalau gue bisa pilih satu, adalah betapa pentingnya kita memanage our manager. Jadi, awalnya tuh gue mikir bahwa sebagai seorang team member, kita tunggu aja, kita akan disuruh kita ngerjain apa, sama orang yang lebih tahu dari kita, lebih berpengalaman, lebih dewasa, sudah paham kita apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi in reality tidak seperti itu. Jadi ini terjadi beberapa kali gitu di awal karir gue. Kayak misalnya pertama kali ketika gue kerja di manajemen konsultan, gue punya project manager yang kayak jadi manager gue gitu. Tapi waktu itu tuh kayak projectnya hektik banget dan gue itu nggak sensitive enough. Jadi gue banyak nanya-nanya ke dia sampai dia agak-agak annoyed. Yang kayak, Vicario, gue udah share semuanya buat lo. Kalau lo nggak tahu jawabannya, gue juga nggak tahu jawabannya. Jadi lo nggak perlu tanya gue lagi, lo coba cari tahu. Misalnya tanya ke klien, atau ngeliat di intranet, or something else. Waktu itu gue tidak mempertimbangkan bahwa manajer gue tuh udah ngasih tahu gue semua informasi yang dia tahu. Jadi kalau gue nggak tahu, itu on me untuk mencari cara untuk bisa add value. Or another example kayak ketika kita punya manager di mana manajernya itu ternyata tipenya tuh taunya big picture. Apalagi setelah gue pindah-pindah kerja ya, gue mungkin kayak udah kayak 10 lebih manajer lah yang gue pernah kerja bareng gitu. Beda-beda banget. Ada manajer yang sangat technical banget, jadi dia tuh tahu banget detailnya, tapi dia nggak jago untuk kayak alignment sama function-function lain. Tapi ada manajer yang jago banget alignment sama function lain, tapi dia nggak jago banget technicalnya. Nah menurut gue part of managing our manager itu adalah gimana caranya kita mengisi kekosongan yang manajer kita nggak bisa isi. Dan kita being proactive about it. Kalau misalnya udah tahu manajer kita itu bukan orang yang detail, instead of ngatain kayak, payah nih nggak ngerti detail gitu. Tapi justru kayak, good boss, kita bagi-bagi tugas aja. Lo yang alignment, gue yang ngurusin detailnya. Leave it to me, I'll make sure itu terjadi. Nah, ternyata hal itu tuh sepenting itu di dunia kerja. Itu dulu gue nggak nyangka. Karena gue pikir kayak, ya udah kita sebagai tim, kita di-manage aja. Atau kalau misalnya bos kita lagi kesulitan, kita bisa proactively untuk mengantisipate. Bos, di meeting kemarin lo bilang bahwa di bulan depan kita akan punya strategi baru. Kalau menurut gue strategi itu akan bisa lebih bagus kalau gini. Jadi kayak kita ngasih informasi lebih gitu ke bos kita. That's what makes orang tuh bisa dapat opportunity yang lebih. Karena akhirnya kita mulai untuk membiasakan berpikir seperti manajer kita, dan kita meringankan beban manajer kita, jadinya kita bisa add value. Itu yang gue dulu kira nggak penting, tapi ternyata itu penting bang. Penting juga ya. Nggak cuma mengandalkan nunggu tugasnya apa mau dikasih, tapi inisiatif juga. Exactly. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal ekspektasi dan realita yang ditemui di lapangan. Nah, kalau sekarang ekspektasi dari orang nih terhadap kita setelah kita lulus masuk dunia kerja, what people expect about us? Apa sih yang seharusnya kita lakukan sebagai fresh grad di tempat kerja? Siapa duluan nih? Kafik duluan boleh? Ini nunjuk Kafik. dulu. Gak sama banget ya. Bagus nih. Kalau pertanyaan susah gue dulu gak apa-apa ya. Actually, jadi ekspektasi buat seorang fresh graduate gitu kan di tempat kerja. Actually gue pernah nanya ini ke mentor gue waktu itu di taksi.
gue seorang first year consultant, masih anak bawang. Terus kayak mentor gue ini kayak partner, mungkin udah sekitar 20 tahun pengalaman kerja. Dan kita lumayan deket, jadi gue bisa nanya, kan gue gak punya industry experience, gue gak punya working experience. Terus gimana gue add value? Kalian semua kan pinter-pinter, kalian semua udah lebih punya pengalaman, gue bisa apa gitu. Terus dia bilang, work hard. Jadi sebenarnya simpelnya work hard, tapi kalau gue tarik lebih jauh tadi, jadi kayak basically kita cari cara untuk kita bisa add value. Dan ini kedengarannya simple, tapi sebenarnya adding value itu bisa jadi kita melakukan hal-hal yang kita nggak suka. For example, kita mau ada team dinner. Kayak waktu itu kejadian di tim gue, semua orang di tim gue lebih tua. Jadi sebenarnya gue sadar bahwa biarpun ini hal yang mungkin bukan harusnya seorang manajemen konsultan lakukan, tapi karena ini berguna buat tim, gue proaktif untuk melakukan itu. Atau waktu itu ada sebuah momen di mana kita lagi buru-buru banget dan harus nyelesain presentasi karena besoknya ada meeting sama CEO. Terus kayak semua orang kayak bikin deck, gue ikut bikin deck, tapi gue selesai duluan, bukan karena gue paling cepat, karena deck gue paling sedikit kan, gue masih paling junior gitu. Ya udah, ya at that time gue perlu menginitiate, oke, gimana gue kontak ke printing supaya besok pagi bisa diantar ke tempat klien, jadinya kita siap. Itu mungkin kerjaan yang mungkin tidak terdengar fancy, dan mungkin to some extent yang bikin itu susah dilakukan adalah it hurts our ego. Karena kita mungkin mikir kayak, gue kan lulusan S1, gue kan lulusan kampus ternama, harusnya gue gak ngerjain hal-hal kecil seperti itu. Itu menurut gue mindset yang perlu dibalik gitu. Justru no matter how small it is, selama itu bisa membantu tim, bisa membantu manager, then do it. Nah, tapi juga kalau misalnya ternyata lo jadinya keterusan ngerjain hal-hal seperti itu sampai lo nggak bisa grow, then have the conversation with the manager. Karena kalau kita nggak bilang bahwa kita nggak suka mengerjakan itu, manager kita bakal mikir kayak, lo jago, lo add value, lo nggak pernah komplain, berarti kayak lo suka deh. Tapi kita bisa bilang. Nah, bilangnya pun bukan yang kayak, bos, gue kan lulusan kampus ternama, kayak jangan kasih gue kerjaan gini lah. That's not kayak how to frame it, tapi lebih kayak, hey bos, gue pengen helpful buat tim ini, dan selama ini gue udah membantu dengan mengerjakan hal-hal admin. While ini add value, sebenarnya bukan ini yang pengen gue lakuin dalam long term. Gimana caranya supaya kita bareng-bareng bisa pelan-pelan transisi nih? Gue punya plan bos. Misalnya pertama kita hire intern dulu kali ya. Terus yang kedua kita mulai cari fresh grad juga untuk bantuin hal-hal seperti ini. Nah, jadi dari situ ada aspek bahwa kita tetap mau add value, tapi caranya juga bisa kita setir supaya itu juga sustainable buat kita. Karena kita pengen progressing in our career at the same time juga adding value. Nah, mungkin kebiasaan untuk have that conversation yang mungkin orang tuh canggung ya, kayak siapa gue nggak layak to have that conversation gitu. Ya, pelan-pelan sambil dicari celahnya. Makanya tadi, balik ke poin gue sebelumnya, managing our manager itu penting. Karena semakin kita kenal manajer kita jadi semakin tahu, paling enak ngobrol sama dia kayak gimana sih? Gitu. Oke, work hard guys. Dan juga lakukan hal-hal kecil, tapi juga jangan bertahan di situ-situ aja. Kak Fik tadi udah ngasih tahu teknik komunikasi yang baik juga dengan manajernya. Oke, nah kalau dari Kak Titi, gimana ceritanya? Oke, this is actually quite a tough question sih, karena every person itu pasti punya ekspektasi yang berbeda-beda terhadap orang yang di-hire gitu ya. Tapi hal paling simple yang menurut gue bisa jadi acuan itu adalah kalau kita ngomongin pas rekrutmen kali ya, pas interview gitu, atau pas job recruitment stage. Kalau dari gue, kalau misalnya gue nge-hire orang, hal pertama yang gue akan lihat itu adalah seberapa paham sih orang ini dengan job desk yang di-apply, gitu ya. Jadi job description itu tuh bukan cuma formalitas gitu di LinkedIn, tapi sesuatu hal yang benar-benar kita harus pahamin. Kita harus punya setidaknya gambaran apa sih yang akan kita kerjain di sana. Dan itu akan kelihatan pas lagi job recruitment, apakah nih orang beneran apply karena dia mastering the knowledge gitu, misalkan dalam artian dia datang dari jurusan tertentu yang menurut dia that's why jadi justifikasi kenapa dia bisa apply ke job tersebut, atau mungkin dia punya passion atau interest di bidang tersebut juga, instead of kayak orang yang emang coba-coba aja karena mumpung ada gitu ya lowongannya gitu. That's actually gue nggak bilang itu salah, tapi itu kelihatan gitu ya saat hiring manager harus memilih gitu, 1 dari 2 orang atau 1 dari 5 orang, orang-orang yang tersebut yang mungkin akan lebih menonjol gitu. Dan juga satu lagi yang mungkin sering banget disebut ya, attitude gitu ya, attitude pas lagi
interview, orang menilai kalian tuh cuma dari 30 menit atau sejam interview gitu. So how can you make the best out of it? Dan di sini tuh sangat beda dengan being fake ya. Being fake itu dalam arti menjadi orang lain supaya disukai gitu ya. Tapi being yourself, tapi communicate it in the best way gitu kan. Misalkan tadi contohnya kayak showing that you already done your research gitu tentang si job description-nya, terus kayak menyusun kalimat-kalimat yang kalian mau sampaikan tentang misal kalau ditanya apa sih misalkan hal yang membuat kamu suka dengan pekerjaan ini, apa sih kira-kira areas yang kamu pengen belajar di job ini kayak gitu-gitu. Jadi itu yang menurut gue lumayan sering dibahas tapi jarang dipraktekkan in proper way gitu sih kalau menurut gue. Itu kalau dari sisi si job track-nya ya. Wah gila Ti, gue relate banget sama yang tadi contoh yang lu bilang. Kalau gue boleh nambahin satu contoh, gue ingat banget karena dulu pas gue apply consulting gue ditanya kayak lo kenapa apply ke McKinsey gitu? Karena kadang-kadang kita juga bisa jawab, tapi bisa jawabnya secara general kan. Kenapa mau market research atau kenapa mau ke tech gitu? Terus gue bilang kayak ya kenapa McKinsey? Gue jelasin kan kenapa gue mau ke consulting waktu itu. Terus kenapa nggak ke BCG aja? Jadi kan gue ditembak untuk menjawab yang lebih spesifik lagi kan. Betul. Kayak kenapa specifically memilih perusahaan ini gitu? Terus gue bilang karena alumninya banyak yang kayak jadi leaders gitu. Terus gue dikejar lagi siapa contoh alumninya gitu. Right? Untuk gue bisa jawab. Yeah. Tapi sebenarnya kan itu juga menunjukkan bahwa ya gue prepared untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan kayak yang lo bilang itu kan menunjukkan perbedaan kan dibandingin mungkin kandidat lain yang jawabannya kayak tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu gitu. Setuju So that's banget, very relatable. Ya. Oke. Tetap baca job desk-nya, pahami, dan juga show your best attitude, teman-teman. Oke. Kak Fik, Kak Titi, sayang sekali nih gak kerasa 30 menit kita hampir habis. Buat closing, boleh dong kasih motivasi singkat ke teman-teman pendengar ini supaya bisa ace in our workplace. Dari Kak Titi dulu. Oke. Pesan ya. Tadi yang pertama yang pasti adalah mungkin semua hal bisa diawali dengan self reflection. Gitu. Jadi kayak know yourself better. Apa sih yang kalian mau dan kenapa kalian mau itu? Gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang nanya, lo habis lulus pengen kerja di mana? Oh, gue pengen kerja di BUMN. Oh, gue pengen kerja di konsultan BCG gitu kan. Oh, atau gue pengen kerja jadi entrepreneur gitu misalkan. That's the what ya. Itu adalah produk dari apa yang kalian kerjakan. Tapi think about why do you want to do it gitu. Jadi kayak kenapa sih misalkan kamu pengen kerja di konsultan? Let's say kayak berdasarkan pengalaman di belakang, kerja kelompok, atau tugas bareng teman-teman, I enjoy collaborating with others. I enjoy solving complex problems, misalnya kayak gitu. Jadi identifying that areas menurut gue itu sangat membantu untuk kita bisa lebih mengenal diri kita. Hence, implikasinya apa? Implikasinya membantu kita men-narrow down pekerjaan yang mau kita apply nantinya gitu. Dan kita udah bisa nge-sense apakah kita bakal cocok di pekerjaan tersebut, dan actually itu membantu kalian pas menjawab interview dibandingkan membuat-buat alasan yang mungkin tidak relate gitu. Jadi self reflection itu penting banget. Kalau kalian kebingungan mencari tahu diri gue sendiri, bisa nanya ke diri sendiri terus kan gak ada yang jawab ya, jawabnya kan dari otak kita sendiri. Mungkin tanya teman, as a friend gitu kan, kayak apa sih menurut lo sebagai teman gue yang lo lihat as my positive side gitu saat kerja bareng gitu kan, yang mungkin bisa jadi memberi input kepada teman-teman semua nih kayak gitu. Jadi itu satu. Sama yang kedua, I cannot stress enough about research on the job that you applying. Research itu nggak cuma tentang apa yang kalian kerjakan, tapi juga the culture. Jangan ragu gitu ya. Apalagi sekarang era udah digital banget ya, Bo, gitu kan. Rasanya sangat tidak ada alasan gitu untuk tidak misal connect dengan alumni yang bekerja di industri yang sama atau mungkin kerja di perusahaan yang kalian inginkan, just to have discussion gitu, get a sense. Dan ini satu hal lagi yang menurut gue waktu itu gue pernah bahas sama Kak Fik sebenarnya ya. Saat kita apply pekerjaan ya, it's not only the company assess you gitu ya Kak, tapi you also assess the company gitu. Jadi it's a two-way job sebenarnya yang mungkin gue harus sampaikan ini sih ke teman-teman and to really think about it seriously gitu. That's all from me sih, Par. Oke.
Thank you Kak Titi. Dan sekarang dari Kak Fik, closing statement-nya. Keren. Tadi yang Titi bilang menurut gue mungkin plus 100 gitu. Silakan belajar dari Titi, dia udah belajar dari Simon Sinek gitu kan, tentang kayak finding your why. So feel free to check kayak tips trik. Dari gue mungkin nambahinnya gini sih. This is maybe tough love, tough to swallow, tapi this is the reality. Bahwa take your time. We will make mistake. Kita bakal salah. Kita bakal gagal, kita bakal tidak memenuhi ekspektasi baik yang di-set sama orang lain atau di-set sama diri kita sendiri, and that's okay. Dan kenapa gue stress this out? Karena semakin banyak kayak informasi-informasi yang bertebaran di luar sana tentang umur 25 harusnya udah jadi apa, umur 30 harusnya udah jadi apa, right? 30 under 30 Kak. Exactly gitu. Bukannya itu nggak keren, menurut gue mereka keren, tapi kayak setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Dan menurut gue it's okay untuk tidak menjadi seperti itu, untuk menjadi sebenarnya versi yang lebih baik buat diri lu tuh seperti apa. Dan buat proses ke sana, bener yang kayak tadi Titi bilang, kayak building self awareness. Tapi the real deal tentang itu adalah kita mungkin akan salah. Mungkin kita akan masuk ke sebuah perusahaan terus kita kayak shit, gue salah pilih perusahaan. Atau kayak kita akan memilih sebuah function, kayaknya gue suka function ini, tiba-tiba kayaknya ternyata ini bukan passion gue. Tuh kayak gue suka banget sama perusahaan ini, tapi ternyata culture-nya setelah dimasukin nggak suka. Nggak apa-apa, it's part of life, dimana kita akan melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah ketika kita setelah melakukan kesalahan, kita reflect. Quote dari salah satu penulis favorit gue, yang namanya Ray Dalio, itu adalah pain plus reflection is progress. Dan abis lulus, bakal banyak pain yang dimana misalnya antara berantem sama bos atau kayak pekerjaan yang tidak sesuai, minta dipromote tapi nggak dapet, itu pain. Tapi dari situ kalau kita bisa reflect dan kita tarik lesson dari situ, kita akan berprogres. So enjoy your time gitu. We will fail, but kalau kita bisa reflect dari situ, we will learn from it. Oke, thank you banget Kak Fik, Kak Titi yang udah ngeluangin waktunya buat sharing di podcast pada kali hari ini. Semoga dengan cerita dan pelajaran yang di-sharingin tadi, kita bisa manage ekspektasi dan juga menghadapi realita ketika masuk dunia kerja nanti dan mempersiapkan untuk excel di our workplace. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.